Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Advent ketiga. Kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Siapkan hati dan pikirannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 24. Segala puji syukur. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi selidiki aku. Yeah.
Marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya, kita akan mendengar dan membaca ayat bulanan di bulan Desember yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Marilah kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan 1-2 ya. Ayat bulanan di bulan Desember. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 86, Yesus sayang padaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 109, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
kita nyanyikan sekali lagi, penuh dengan penghayatan ya adik-adik. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenyahkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena pengasihan-Mu kami boleh sehat ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Walaupun masih dalam online ini ya Tuhan. Tuhan hadirlah di hati kami masing-masing. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan satukan hati kami, hadirlah ya Tuhan melalui firman-Mu, hamba-Mu yang tidak layak ini biarlah Tuhan layakkan. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca secara responsoria. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita baca secara responsoria ya adik-adik. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa minyak dalam buli-bulinya. Apa yang terjadi ya pada ke-10 gadis itu? Ayo adik-adik, kita lihat ceritanya yang dibawakan oleh kakak-kakak GSM. Hai teman-teman, yuk kita menyongsong pengantin laki-laki yuk. Ayo, saya juga ingin sekali melihatnya. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Kita harus membawa pelita. Dan jangan lupa kita bawa minyak juga ya. Ayo. Yuk. Hai teman-teman, mari kita pergi menyongsong mempelai laki-laki yuk. Ayo, aku juga ingin melihatnya. Tapi kita bawa apa ya? Kita bawa pelita dan minyak saja. Pelita saja, kalau bawa minyak berat. Nanti kita minta dengan orang lain. Oke deh, ayo. 10 gadis berkumpul. Mereka menantikan sang mempelai itu datang. Tetapi karena mempelainya lama datang, mengantuklah mereka dan mereka pun tertidur. Pada waktu tengah malam, seseorang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia! Mempelai datang, sambutlah dia!" Gadis-gadis itu bangun semuanya dan membereskan pelitanya. Pelita dari 5 gadis bijaksana menyala terus karena mereka membawa persediaan minyak. Tetapi 5 gadis bodoh itu tidak. Karena oleh sebab itu, gadis-gadis bodoh itu pun berkata, akan tetapi ketika mereka pergi, maka datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, masuklah mereka ke perjamuan kawin, lalu pintu pun ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis bodoh itu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Nah, adik-adik, demikianlah cerita seumpama 10 gadis yang dibawakan oleh kakak-kakak GSM. Kalau begitu adik-adik, mulai saat ini marilah kita senantiasa berjaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga adik-adik, siap sedia dengan cara hidup taat firman Tuhan sampai Tuhan datang. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan ya pramen kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Itu tentang apa adik-adik? 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bodoh dan bijaksana, Kak Susi. Oke, tadi diperankan di situ kita lihat ya jalan ceritanya. Dan ini sudah sering kita dengar ya tentang 10 gadis tersebut yang bodoh dan yang bijaksana. Nah, bagaimana gadis yang bijaksana mempersiapkan dirinya? Ya adik-adik ya, dia mempersiapkan ada lampu tadi dan ada minyak ya. Nah itu artinya adik-adik tadi kan mempelai itu adalah kerajaan sorga. Nah itulah kita gambaran gadis yang bijaksana ataukah kita gadis yang bodoh. Nah kita tinggal pilih mana yang akan kita lakukan. Kalau gadis bijaksana tadi membawa persediaan minyak ya. Nah kalau adik-adik simak tadi ceritanya, gadis yang bodoh juga ada tadi temennya sebenarnya bilang, kita bawa apa? Kita bawa juga persediaan katanya, nggak usah berat. Tadi ada ngomong gitu ya? Ada yang ngomong gitu tadi. Sebenarnya adik-adik seperti itulah kita di dunia ini. Kita diperingatkan ya, setiap hari Minggu adik-adik harus gereja katanya. Malas gereja. Kalau nggak suka udah malas tidur. Lebih baik nonton,
Nah, ingat adik-adik, berarti adik-adik tergolong gadis yang bodoh. Ya, gadis yang bodoh itu. Makanya adik-adik mulai sekarang ya, adik-adik jadilah gadis yang bijaksana. Kita, hidup kita ini seperti lagu kita tadi ya. Kita menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan senang? Jadilah anak yang baik. Rajin berdoa, karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita, ya. Rajin baca Alkitab, karena Alkitab adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada kita. Perlu kita baca supaya ada tujuan hidup kita, supaya ada bekal kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kebodohan yang sering kita lakukan juga antara lain seperti ini adik-adik. Contohnya kita dapat tugas dari guru kita di sekolah ya adik-adik ya. Adik-adik kerjakan tugas dari sekolah halaman sekian. Tapi adik-adik selalu mengatakan karena main game asik ya dan tidak peduli. Dia bilang, "Ma, aku tadi ada tugas dari guru." Mamanya saking pedulinya dia mengambil alih. Akhirnya mamanya yang mengerjakan. Karena disuruh adik-adik di rumah. Sehingga apa adik-adik? Adik-adik tetap bodoh. Yang pintar jadi mamanya. Karena mamanya yang kalian suruh belajar. Nah, mulai sekarang adik-adik, seperti kakak katakan tadi, jadilah gadis yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana adik-adik ya. Nah, adik-adik, semasa pandemik ini kita harus lebih mempersiapkan diri. Ya, walaupun tidak bisa ke gereja, tetaplah ikutin ibadah online di rumah. Jangan bangun tidur langsung ibadah online. Karena nggak ada yang melihat baju tidur. Tidak adik-adik ya. Kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mandi dulu adik-adik ya, bersih. Ganti pakaiannya dan kebaktiannya di ruang tamu. Jangan di tempat tidur adik-adik ya. Kami karena melihat ada yang mengirimkan itu kebaktiannya di tempat tidur ya. Nah adik-adik, apa yang dikatakan guru sekolah minggu juga adik-adik ikutin ya adik-adik ya. Nah pemerintah kita juga kesulitan untuk mengatur negara kita ini. Bagaimana caranya supaya kita boleh bebas di negeri kita ini gereja sebenarnya. Tapi karena pandemik ini kita ikutin adik-adik ya. Yaitu apa itu adik-adik? Rajin cuci tangan ya. Bersihkan badan ya. Tapi terlebih dahulu hatinya. Yang perlu sekali hatinya adik-adik ya. Selalu gembira ya. Dan pakai masker kalau keluar dari rumah. Jangan berada di kerumunan tetapi jaga jarak. Itulah yang akan kita lakukan di masa pandemik ini. Jangan tidak peduli adik-adik ya. Saya lihat adik-adik banyak yang ini loh, keluar rumah udah mamanya larang, jangan main dulu, tetap main. Jadi adik-adik kita peduli kepada lingkungan, kita bersihkan lingkungan kita bersihkan hati kita, pakai masker. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Nah demikian adik-adik, kita harus ingat rohani kita ini kita harus jaga supaya iman kita bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya adik-adik ya. Nah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu tadi waktunya kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus jaga-jaga kapanpun Tuhan datang. Sekarang kita Advent yang ketiga, berarti menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sekarang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi siap-siap adik-adik supaya kita semua pewaris warga kerajaan Allah. Kiranya adik-adik semua dikuatkan dengan firman pada hari ini. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya Engkau mendapati kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Karena itu Engkau tahu kami orang lemah, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, sempurnakanlah ibadah online kami ini, karena kami tahu banyak kekurangan kami kurang persiapan ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami semuanya. Tuhan akan mengasihani kami sehingga menerima pujian kami. Tuhan, terlebih adik-adik kami yang di rumah yang mengadakan ibadah online ya Tuhan, berkati mereka semua, berikan mereka semangat ya Tuhan, dan biarlah mereka lebih sungguh-sungguh lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Peliharalah hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi biarlah kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di antara teman-teman kami atau saudara-saudara kami, demikian jemaat dan parhalado khususnya HKBP Immanuel Kandang Roda ini, apabila ada yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang bersedih, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semangat ya adik-adik. Nah ikutin gerakan kakak-kakaknya. Kita bernyanyi lagu taat dan Yesusku Allah yang luar biasa. Buku Enda nomor 149 atau Tong Pintu.
kita berdoa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.